First of all, I wanna say thanks to you all. Terima kasih sudah mampir, berkunjung dan melihat channel kami. So, perkenalkan saya Lea yang akan menjadi I'll be your guide, your host atau whatever you call it. So, saya yang akan menemani perjalanan virtual teman-teman sekalian di channel Teman Trip. Well, untuk siaran pertama ini, Teman Trip kemarin kita jalan-jalan ke salah satu tempat yang bersejarah di Kabupaten Bantaeng. Sebenarnya sudah pernah saya ulas sebelumnya dalam bentuk berita feature. Terus sudah beberapa kali terbit ya di media nasional, pernah terbit di tagar.id. Kemudian pernah terbit di redaksi baru.id dan juga ini menjadi tulisan eksklusif yang tampil di salah satu tabloid lokal di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan sendiri, namanya Buletin Seruni di edisi pertama. Well guys, di sini saya mau menceritakan pengalaman yang kemarin saya alami nih. Jadi selama ini tuh saya sering setiap kali mencari tahu tentang Bala Lompoa. Ini kan rumah adat dengan banyak cerita-cerita legenda di dalamnya. Ada sejarah-sejarah tentu saja yang turun-temurun dari nenek moyang, karaeng-karaeng keluarga kerajaan ya. Terus banyak mendengar juga dari cerita-cerita masyarakat setempat. Saya waktu menuliskan ini kemarin kan sempat berdiskusi dengan beberapa orang-orang yang sering bertutur tentang Bala Lompoa. Ada Karen Dode dan pokoknya banyak lah. Terus ya lumayan keren ya, saya selalu tertarik pokoknya, karena selain sejarah yang menegangkan sih di bagian misteri-misterinya, karena ternyata di sana ada misteri-misteri juga. Katanya ada ular gede lah, ada penampakan tertentu di bagian-bagian tertentu di rumah adat tersebut. Saya sendiri mengalami punya kejadiannya kayak gimana ya, saya kaget. Pokoknya nonton saja sampai habis dan jangan lupa subscribe, tonton videonya. Sebuah bangunan yang berbentuk rumah panggung berdiri di atas tanah seluas sekitar 11 x 12 meter persegi. Orang-orang menyebutnya Bala Lompoa, rumah adat buta tua yang berada di Jalan Andi Manapiang, Kelurahan Leta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Konon, rumah tua itu pernah menjadi tempat tinggal turun-temurun sejumlah raja. Menurut salah seorang tokoh budayawan Bantaeng, Andi Rahmat atau yang akrab disapa Kareng Dode, Bala Lompoa pertama kali dibangun di Embaya, Kalimbaung pada masa pemerintahan Kareng Panawang tahun 1877 sampai 1913. Sejumlah arsitektur rumah adat itu memberikan gambaran beberapa peradaban yang masuk silih berganti di Bantaeng. Di antaranya adalah tiang berbentuk segi delapan atau oktagon. Bentuk tiang itu sendiri disebut sebagai pelambang 8 arah mata angin yang diketahui sebagai jejak masuknya ajaran Hindu. Ada pula tiang yang salah satu bagiannya dipahat menyerupai bentuk bunga teratai. Simbol itu konon jejak masuknya kerajaan Buddha. Kemudian di sisi atas terpampang kaligrafi yang membingkai setiap sisi ruangan. Jejak itu pertanda masuknya ajaran Islam di bumi Buta Tua Bantaeng. Di bagian atap rumah adat, di sisi depan, terdapat sesuatu yang berbentuk kepala naga, dan sisi belakangnya menyerupai ekor naga. Tampak dari depan, Bala Lompoa terbagi menjadi 3 ruangan dengan masing-masing 3 anak tangga. Menurut narasumber kami pada waktu itu, yakni Karen Dode, bagian tengah itu merupakan pintu untuk para raja-raja, pemerintah, ataupun pejabat tertentu.
Dengan begitu, tangga hanya boleh dilalui oleh para raja. Sedangkan anak tangga yang berada di sisi kanan berbentuk lebih kecil dan sederhana. Konon, tempat itu hanya dilewati para dayang-dayang istana dan rakyat jelata di zaman kerajaan. Sedangkan tangga yang berada di sisi kiri yang terbuat dari beton merupakan tangga khusus yang dibuat pada saat zaman penjajahan Belanda. Rumah adat Balak Lompoa pernah menggemparkan sebagian masyarakat Bantaeng sekitar tahun 2009 sampai 2010. Saat itu, Balak Lompoa dipugar alias direnovasi oleh pemerintah. Sepenggal kisah ini diceritakan oleh seorang pemuda, sebut saja Damar, yang merupakan cucu kesatria kerajaan Bantaeng, Hama bin Jaji, atau yang berjuluk Palapa Barambang. Palapa Barambang sendiri bisa diartikan sebagai prajurit atau kesatria yang melindungi raja pada zamannya. Menurut Damar, ketika Balak Lompoa dipugar, kakeknya sang kesatria itu masih hidup. Kejadian aneh itu berawal ketika hendak membangun tiang utama Balak Lompoa. Kabarnya, tiang utama tidak bisa digerakkan, padahal sudah menggunakan 4 ekskavator. Tiang utama hanya terangkat sekitar 4 cm dari tanah. Itu pun mesin ekskavator sudah meraung. Di saat orang-orang kebingungan ada apa dengan kejadian tersebut, akhirnya diturunkanlah sang Palapa Barambang, yakni Hama bin Jaji. Beliau datang ke lokasi diantarkan Damar dengan sepeda motor. Setibanya di lokasi, Hama mendekati tiang kokoh yang membuat heboh masyarakat sekitar. Bahkan, mayoritas warga mengaitkan peristiwa ini dengan kejadian mistis atau gaib. Damar menyaksikan betul kakeknya sembari jongkok menyentuh tiang sebesar pohon kelapa dengan diameter sekitar 0,5 meter dan tinggi 7 meter itu. Setelah menyentuh, Hama bin Jaji pun berjalan mundur dan meminta para pekerja kembali melanjutkan renovasi. Hal mencengangkan seketika terjadi. Dengan hanya 1 unit ekskavator, tiang itu pun berhasil kembali dibangun. Konon, benteng tiang utama tidak akan pernah bisa berdiri jika tidak ada sosok keturunan raja asli atau seseorang yang menjadi kepercayaan kerajaan asli di lokasi. Balak Lompoa di Kabupaten Bantaeng tak lepas dari cerita-cerita misteri. Berbagai penampakan hingga saat ini sudah menjadi buah bibir sebagian masyarakat. Ada sebuah cerita tentang ular besar yang menjaga sumur yang terletak di belakang bangunan Balak Lompoa. Saat ini, saya berdiri di salah satu sisi bangunan Balak Lompoa dan tepat di belakang saya terdapat penampakan sumur tua yang konon memiliki misteri. Bagian ini merupakan sisi belakang dari rumah Balak Lompoa. Terdapat 2 jendela dan 1 pintu dengan anak tangga, di mana semuanya saat ini sedang dalam kondisi tertutup karena memang biasanya terbuka hanya pada waktu-waktu tertentu. Biasanya sih pada saat ada selebrasi atau upacara-upacara adat di momen-momen yang penting. Balak Lompoa di Kabupaten Bantaeng tak lepas dari cerita-cerita misteri. Berbagai penampakan hingga saat ini sudah menjadi buah bibir sebagian masyarakat. Cerita tentang ular besar penjaga sumur di belakang bangunan Balak Lompoa adalah salah satu yang terus terawat sampai kini. Bahkan, salah satu stasiun TV nasional yang pernah ingin menjadikan Balak Lompoa sebagai lokasi syuting gagal karena segenap krunya ketakutan atas penampakan ular raksasa yang mengitari halaman rumah adat. Ada juga beberapa cerita mistis lainnya
yang kini masih bernaung di dalam rumah adat tersebut. Pernah ada yang melihat seseorang menggunakan baju bodoh ataupun baju adat setempat yang berdiri dengan tanpa kepala. Ada juga yang melihat penampakan kepala menggantung di ruang tengah bala lompoa dengan darah kental yang menetes. Serta beberapa kesaksian-kesaksian lainnya. Adapun salah satu kejadian mistis yang dialami tim teman trip pada saat berkunjung ke lokasi, tepatnya pada saat host duduk di tangga sisi belakang rumah adat atau tak jauh dari sumur tua. Pada saat itu, tiba-tiba mesin air berbunyi seolah digunakan oleh seseorang. Padahal, tak ada siapapun di sana kecuali tim teman trip. Bukan hanya itu, semilir angin tiba-tiba seolah membawa energi tertentu dan membuat bulu kuduk merinding. Itulah tadi serentetan cerita dan kesaksian teman trip saat berkunjung ke rumah adat Bala Lompoa, Kabupaten Bantaeng. Nantikan perjalanan kami di edisi berikutnya. Apabila teman-teman punya tempat yang mau direkomendasikan di sekitar Kabupaten Bantaeng, boleh tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share teman trip, teman jalan kamu.